Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Hussein MPD dan Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan dan kerangka filosofis PPKN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Yulia Anggraini dengan NIM 1401621075 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas B angkatan 2021. Di video ini, saya akan menyampaikan analisis teoritis berdasarkan 4 teori model PKN menurut Afif Cohen pada kompetensi inti dan kompetensi dasar PKN kelas 5 SD. Yang pertama, Liberal Civic Education. Teori ini siswa dapat mengembangkan keterampilan individualistis untuk mengambil bagian dalam proses politik. Hal ini, konsepsi pendidikan kewarganegaraan menekankan pada perangkat intelektual dan praktis untuk kehidupan di negara yang demokratis. Sehingga, penekanan dapat ditempatkan pada pengetahuan prosedural dan nilai-nilai individualistik seperti perilaku pribadi, kemandirian, dan tanggung jawab. Hal ini, teori Liberal Civic Education berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 1 dalam aspek sikap spiritual, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, serta menerima keberagaman sosial budaya dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, keanekaragaman civic education. Teori ini siswa dapat memahami cara-cara perbedaan kelompok sosial untuk membentuk masyarakat, dapat menerima pengakuan dan mengambil bagian dalam bidang nasional. Pendidikan kewarganegaraan pada teori ini adalah arti penting dari konstruksi sosial dalam kehidupan warga negara. Hal ini akan berkonsentrasi pada kemampuan individu untuk mengevaluasi kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Teori ini dapat dikaitkan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 2 mengenai sikap sosial, yaitu memiliki perilaku pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, jujur, peduli, serta percaya diri dalam berinteraksi di lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan sosial, serta memiliki sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam kelompok sosial. Yang ketiga, ada Critical Civic Education. Pada teori ini, siswa akan mengembangkan kemampuan analisis individu yang diperlukan untuk memahami realitas yang tidak adil dalam masyarakat, sehingga peran pendidikan sebagai sarana untuk keadilan sosial dan demokrasi dengan memberdayakan siswa dan menumbuhkan kecerdasan mereka. Hal ini sejalan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 3 mengenai aspek pengetahuan karena memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, membaca, serta mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan menggali manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan di dalam kelompok sosial. Teori yang terakhir atau yang keempat yaitu Republic Civic Education. Teori ini siswa akan memiliki rasa solidaritas. Konsepsi pendidikan kewarganegaraan pada teori ini menekankan cara untuk membangkitkan perasaan keanggotaan dan afiliasi kepada masyarakat yang lebih besar, sehingga berkaitan dengan unsur-unsur substantif masyarakat. Selain itu, teori ini menekankan masing-masing komitmen individu untuk tujuan masyarakat bersama. Teori ini berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 4 dalam aspek keterampilan, yaitu menyajikan pengetahuan faktual mengenai hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.